Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video sebelumnya saya telah membahas kenapa saya mengulas tentang Gus Baha. Pada video sebelumnya saya membuat dua alasan. Alasan yang pertama adalah karena ingin mencari barokah, dan alasan yang kedua adalah karena itu menjadi tradisi para santri, tradisi orang-orang zaman dahulu supaya futuh, supaya dia mendapatkan ilmu pengetahuan, supaya memperoleh barokah, maka dia mengulas kitab-kitab ulama masa lalu. Dalam alasan yang pertama tadi, supaya mencari barokah, maka saya bagi menjadi dua lagi, yaitu barokah supaya ada tambah ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu tentu ilmu pengetahuan agama yang bermanfaat. Karena al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu adalah ibarat pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan, dia mengetahui bahwa sholat sunnah itu baik dilakukan, ada ba'diyah, ada qobliyah, dia tahu, tapi dia tidak mau melakukannya. Kasyajari bila samarin, seperti pohon yang tidak berbuah. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak tambah dekatnya dengan Allah, petunjuknya, hidayahnya tidak datang kepada dirinya untuk melaksanakan apa yang dia tahu itu, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka dia tidak bertambah sesuatu kecuali hanya tambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sisi yang lain juga, supaya mendapatkan barokah itu adalah ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu tadi tambah ilmu pengetahuan, dan juga supaya nanti bisa menular kepada diri saya dan juga anak-anak kita semuanya, supaya rajin belajar, rajin mengaji, masuk ke pesantren, belajar tafsir, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar fikih, belajar tasawuf, belajar nahu, dan belajar sorof. Dengan begitu, maka ilmu pengetahuan yang diperolehnya menjadi ilmu pengetahuan yang walaupun tidak komplit, tapi bisa berpikir secara holistik, tidak parsial sebagaimana kacamata kuda seolah-olah itulah yang paling benar, padahal ada perspektif tasawuf, ada perspektif fikih, dan lain sebagainya. Kemudian alasan yang kedua, mengulas itu adalah tradisi ulama masa lalu, tradisi orang-orang pada masa lalu, orang pintar diulas dan lain sebagainya, itu menjadi tradisi masa lalu. Judul yang digunakan oleh para ulama masa lalu, coba kita lihat, kita renungkan. Ada kitab namanya Fathul Qorib, ada kitab Fathul Mu'in, ada Fathul Wahhab, ada Fathul Rabbil Bariyah, ada Fathul Majid, ada Fathul Izar. Jadi kitab-kitab ini menggunakan nama Fathun. Dengan kata nama Fathun ini bisa ada harapan, semoga dengan membaca kitab itu ada dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu pengetahuan, sehingga hatinya dibuka, kemudian hijab Allah juga terbuka, sehingga kita menjadi orang yang baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, karena telah dibuka hati kita ini. Dan yang terakhir tadi, wahai sahabatku, saya menyebut ada namanya kitab Fathul Izar. Bagi sahabatku yang belum familiar dengan kitab Fathul Izar, Fathul Izar itu kitabnya kecil, itu disusun oleh namanya Gus Fauzi. Gus Fauzi itu adalah salah satu santri pesantren Fathul Ulum Kewakian. Orangnya alim, santri ini alim. Saya masih melihat ketika menjadi santri, beliau menjadi santri membaca koran misalnya. Ketika membaca koran, dia menutup kepalanya menggunakan handuk, menggunakan sesuatu yang bisa menutup kepalanya, karena wirainya beliau. Beliau ini alim. Gus Fauzi kemudian dijadikan sebagai menantu dari pengasuh pesantren Fathul Ulum, Asy-Syaikh Kiai Haji Hanan Maksum. Saya minta doa kepada Gus Fauzi, semoga saya menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang ilmunya manfaat. Hai sahabatku, kemudian pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas alasan berikutnya. Alasan berikutnya adalah karena membahas orang alim itu adalah akan menjadikan diri saya suka kepada beliau. Kenapa demikian? Karena salah satu ciri cinta, salah satu ciri sayang adalah selalu membahasnya.
Salah satu ciri sayang adalah banyak menyebutnya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sering membaca sholawat. Ketika namanya diucapkan, kita langsung menyahutnya. Itu artinya orang yang cinta. Dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan menyebutnya. Pun demikian, ketika seseorang itu menyukai kepada orang lain termasuk orang alim, itu juga sering menyebutnya dan mengulasnya dan membahasnya. Almar'u ma'aman ahabba, atau dalam bahasa hadis anta ma'aman ahbabta, engkau beserta orang yang engkau cintai. Atau almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Pada konteks inilah, wahai sahabatku, ini persis seperti apa yang dikatakan oleh Gus Baha. Gus Baha misalnya mengutip sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang menjelaskan tentang hari kiamat, maka ada seseorang dari suku Badui, dia bertanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi? Nabi Muhammad tidak langsung menjawab. Ini hadis ini sebenarnya diceritakan oleh Anas. Nabi Muhammad tidak menjawab, tapi Nabi Muhammad menjawabnya dengan pertanyaan ulang. Apa yang engkau telah persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Maka jawaban orang yang bertanya tadi dari suku Badui itu, dia menjawab, la syai'a illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada yang saya persiapkan kecuali saya menyukai, saya mencintai Allah dan saya mencintai Rasulnya Allah. Saya tidak memiliki persiapan khusus kecuali saya mencintai Allah dan saya juga mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itulah maka Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mencintai akan bersama dengan orang yang dicintai. Ketika menjelaskan hadis ini, Anas menceritakan begitu bahagianya Anas mendengarkan hadis ini, sehingga Anas mengatakan, wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum, dan saya berharap saya akan bersama mereka bi hubbi iyahum, dengan cintaku terhadap mereka. Karena itu Anas mengatakan, saya mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Kenapa demikian? Karena supaya bisa bersama mereka. Kata Anas, wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun saya tidak beramal, tidak berbuat sebagaimana perbuatannya Rasulullah, perbuatannya Abu Bakar, perbuatannya Umar. Dan salah satu tanda cinta itu adalah suka membahasnya. Tidak hanya kepada Gus Baha, wahai sahabatku, saya juga sangat gandrung dan menyukai Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Karena saya menyukai Gus Dur dan Abdurrahman Wahid, maka saya mengoleksi buku-buku dan karya-karya yang membahas tentang Abdurrahman Wahid atau tentang Gus Dur itu. Saya ingin membuktikan kepada sahabatku bahwa saya suka terhadap Gus Dur itu adalah dengan cara saya memiliki banyak buku tentang Gus Dur. Nah, ini saya tunjukkan kepada sahabatku. Nah, ini tentang buku-buku tentang Gus Dur. Atau buku-buku yang mengulas tentang Gus Dur. Ada gila ini. Nah, ini buku juga saya ingin menunjukkan supaya untuk meyakinkan kepada sahabatku. Ini banyak sekali. Nah, ini banyak buku-buku tentang Gus Dur yang membahas tentang Gus Dur. Saya tunjukkan lagi, wahai sahabatku. Nah, ini semuanya adalah buku-buku yang membahas tentang Gus Dur. Karena senang, suka itu berimplikasi kepada kita ingin membacanya, kita ingin menirunya, lalu kita pun mengulasnya. Dan kadang juga mengkritiknya juga. Jadi cintanya tidak boleh cinta buta, tapi cintanya adalah cinta kritis. Cinta yang mengulasnya dan mengkritiknya bila perlu. Wahai sahabatku, cinta kepada Gus Dur pula tidak hanya saya membeli bukunya saja, wahai sahabatku, dan membacanya saja. Tidak, tapi saya juga menyusun beberapa karya. Nah, misalnya begini, wahai sahabatku. Nah, ini. Saya menulis ini, wahai sahabatku. Nah, ini. Pluralisme Islam Pribumi. Saya menulis buku juga. Tentang Gus Dur juga ini. Tentang Gus Dur. Saya juga menulis tentang Gus Dur juga tentang, nah ini. Wahai sahabatku, nah ini, feminisme religius, feminisme religius, pemikiran Abdurrahman Wahid atau pembelaan Abdurrahman Wahid kepada perempuan. Nah, ini menulis juga tentang Abdurrahman Wahid. Pada sisi yang lain, saya juga menulis juga, wahai sahabatku. Nah, ini buku besar ini.
Nah ini tentang Abdurrahman Wahid juga. Ini tentang budaya lokal, pemikiran dari Abdurrahman Wahid tentang budaya lokal. Sehingga memang kalau orang mengatakan cinta, maka dia harus banyak mengulas memang, wahai sahabatku. Jadi kalau misalnya sahabatku senang kepada Gus Baha, maka dengarkan terus video-video dari Gus Baha, lalu refleksikan di dalam diri, lalu bertindaklah sebagaimana yang diucapkan oleh Gus Baha. Itu baru namanya cinta. Kita cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sering menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu mengamalkan terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Itulah hakikatnya cinta. Jadi hakikatnya cinta adalah mencintai Rasulullah, sering menyebutnya, dan juga melakukan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan begitu, anta ma'aman ahbabta, almar'u ma'aman ahabba, seseorang beserta orang yang dicintainya. Dan dalam hadis ini, hadis Anas, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.